Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen dan teman-teman semua yang telah memberikan kami, yakni kelompok 8, untuk melakukan presentasi pada sore hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Mulai dari saya Rizky Amalia dengan NIM E1E019284, dan teman-teman saya yakni Ririn Istiqomah dan Sabila Rani Nur Ananta. Baik, dalam presentasi kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami terkait dengan analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung memulai presentasi. Untuk materi pertama yakni mengenai latar belakang masalah dan solusinya akan dijelaskan oleh teman saya Ririn Istiqomah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Amel yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi tentang latar belakang dan solusi, di mana latar belakang masalah yang kami ambil adalah mengenai studi kelayakan bisnis yang jarang sekali dilakukan banyak orang saat memulai sebuah usaha. Padahal, hal ini sangat penting diperhatikan saat memulai sebuah usaha. Salah satunya berdasarkan berita yang dikutip dari jurnalpost.com mengenai cara atau referensi tentang memulai sebuah usaha atau bisnis yang sangat membantu untuk melakukan sebuah bisnis. Namun, dengan berkembang pesatnya, di balik itu banyak ditemukan pendatang baru dalam dunia usaha yang hanya mampu bertahan dalam kurun waktu yang sangat singkat. Dan salah satu faktor utama penyebab terjadinya hal ini adalah karena kurangnya analisis bisnis dan studi kelayakan usaha yang dikutip dari bisnet.com. Seperti bisnis atau proyek-proyek besar yang dipaksa diberhentikan karena hal ini, di mana seseorang yang melakukan sebuah bisnis ini tidak menganalisis sesuai dengan prosedur tentang analisis bisnis dan studi kelayakan di usahanya. Adapun solusi terkait permasalahan tersebut yaitu dengan mengenal dan menerapkan analisis bisnis dan studi kelayakan usaha dalam memulai atau menjalankan usaha, di mana dalam mengenal studi kelayakan bisnis tentu kita harus memahami maksudnya, di mana adapun kegiatan ini meliputi seperti identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, penggambaran bagaimana situasi bisnis, dan menilai sebagai berbagai manfaat yang dihasilkan. Solusi atau jalan yang dapat ditempuh terkait permasalahan di atas yaitu dengan Gapasdap meminta pemerintahan untuk mengoptimalkan lintasan dan kapal-kapal yang sudah ada terlebih dahulu, di mana bukan justru membuka lintas baru. Kemudian untuk mengatasi terjadinya kegagalan atau diberhentikannya sebuah proyek atau usaha di tengah jalan, yaitu dengan melakukan untuk menghindari permasalahan seperti adanya usaha hanya dapat bertahan dalam waktu yang singkat, mengambil keputusan memulai dari bisnis yang didasarkan oleh informasi atau rumor, diperlukan sebuah analisis mendalam dengan melakukan studi kelayakan untuk memastikan bisnis yang akan didirikan layak atau tidak untuk direalisasikan dan mampu memberikan keuntungan finansial baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, hal ini tentu saja membuat sebuah pengukuran studi kelayakan dalam sebuah usaha itu sangat perlu diterapkan atau dilakukan oleh seseorang yang melakukan sebuah bisnis atau investasi. Terima kasih banyak atas pemaparan materi dari Saudari Ririn Istiqomah. Kemudian untuk materi selanjutnya yakni mengenai konsep studi kelayakan bisnis serta pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Sabila Rani Nur Ananta. Kepadanya saya persilahkan. Konsep studi kelayakan bisnis. 1. Pengertian studi kelayakan. Dalam melakukan bisnis terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tujuan kelayakan usaha. Pihak yang berkepentingan yaitu pemilik perusahaan, investor atau pemberi dana, masyarakat dan pemerintah. Yang kedua yaitu perlunya mengetahui aspek-aspek mengenai kelayakan usaha,
yaitu aspek sumber daya manusia, produksi, pemasaran, teknis, keuangan, kemanfaatan barang, dan kesempatan kerja, manajemen, lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Studi kelayakan adalah pengkajian mengenai usaha proyek atau gagasan usaha agar usaha yang dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya atau tidak mengenai target. Menurut Rusdiana, mengutip Kashmir dan Jakfar, studi kelayakan bisnis atau usaha adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak tidaknya usaha tersebut dijalankan. Studi kelayakan usaha atau disebut juga analisis proyek bisnis adalah penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Studi ini membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Dalam studi ini, pertimbangan ekonomi dan teknis sangat penting karena akan dijadikan dasar implementasi kegiatan usaha. Studi kelayakan bisnis atau usaha merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis yang dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal dalam waktu yang tidak ditentukan. Misalnya, peluncuran produk baru. 2. Tujuan dan pentingnya studi kelayakan bisnis. Suryana menyebutkan 5 tujuan dilakukan studi kelayakan, yaitu 1. Meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. B. Memudahkan perencanaan. C. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Berbagai rencana yang sudah disusun akan memudahkan pelaksanaan usaha. Pedoman yang telah tersusun secara sistematis menyebabkan usaha yang dilakukan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. D. Memudahkan pengawasan. Pelaksanaan usaha yang sesuai dengan rencana yang sudah disusun akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini dilakukan agar proyek yang dilaksanakan tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Yang E. Memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan telah dilakukan pengawasan, terjadinya penyimpangan akan mudah terdeteksi sehingga dapat dilakukan pengendalian terhadap penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian ini adalah mengendalikan agar proyek yang dilaksanakan tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. 3. Sistematika studi kelayakan. Tugas studi kelayakan meliputi penilaian terhadap aspek komersial, aspek ekonomis, dan aspek manajemen. Aspek komersial memperhitungkan seluruh penerimaan uang serta perkiraan penerimaan penjualan output yang dihasilkan, baik output utama dan output tambahannya, dibandingkan dengan seluruh pengeluaran uang atau yang dinyatakan dengan uang oleh proyek yang bersangkutan. Aspek finansial memperhitungkan sumber yang dapat dipergunakan untuk membiayai proyek atau gagasan usaha yang diusulkan dan cara pengembaliannya apabila menggunakan kredit atau modal asing. Menurut Yaakob Ibrahim, menguraikan bahwa dalam menyusun studi kelayakan dilakukan penilaian dari beberapa aspek seperti aspek marketing atau pemasaran, aspek teknis produksi, aspek manajemen, aspek lingkungan, dan aspek keuangan. Siswanto Sutojo mengemukakan bahwa fokus utama studi kelayakan terpusat pada 4 macam aspek berikut. Yang pertama, pasar dan pemasaran barang dan jasa yang akan dihasilkan proyek atau gagasan usaha. Yang kedua, produksi, teknis dan teknologis. Yang ketiga, manajemen dan sumber daya manusia. Dan yang keempat, keuangan dan ekonomi. Dari kedua pendapat tersebut, jelas bahwa dalam menyusun sebuah studi kelayakan harus meliputi sekurang-kurangnya aspek berikut. 1. Pasar dan pemasaran.
2. Teknis dan teknologis, 3. Organisasi dan manajemen, 4. Ekonomi dan keuangan. Tahap-tahap melakukan studi kelayakan. Dalam melakukan studi kelayakan bisnis, terdapat beberapa tahap yang dikerjakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tahap penemuan ide proyek. Produk yang akan dibuat berpotensi menguntungkan. Oleh karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek harus dilakukan. Penelitian jenis produk dapat dilakukan dengan kriteria bahwa suatu produk dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum terpenuhi, memenuhi kebutuhan manusia, tetapi produk tersebut belum ada, dan mengganti produk yang sudah ada dengan produk lain yang mempunyai nilai lebih. Selain itu, produk yang akan dihasilkan dapat dijual di pasar yang cukup sehat dan permintaan terhadap produk ini cukup baik dalam jangka panjang. Untuk menghasilkan ide proyek, perusahaan melakukan penelitian yang terorganisasikan dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Ide proyek yang dipilih oleh pengambil keputusan bergantung pada 3 faktor. Pertama, ide proyek sesuai dengan pilihan. Yang kedua, mampu melibatkan diri dalam hal-hal teknis. Yang ketiga, keyakinan akan kemampuan proyek untuk menghasilkan laba. Pada tahap ini, ide proyek dapat lebih dari 1 buah, tetapi pada gilirannya akan dipilih sesuai dengan prioritasnya. B. Tahap penelitian. Setelah itu, ide-ide proyek dipilih. Langkah berikutnya adalah melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan metode ilmiah. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah data, dengan memasukkan teori-teori yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan dengan alat-alat analisis yang sesuai, serta menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil penelitian. Yang C. Tahap pengurutan usulan yang layak. Semua usulan dipertimbangkan dengan matang dan dipilih usulan yang lebih menjanjikan, rasional, dan memenuhi kriteria. Yang D. Tahap rencana pelaksanaan proyek bisnis. Setelah dipilih usulan proyek yang akan direalisasikan, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek. Rencana kerja dimulai dari menentukan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksanaan, ketersediaan dana dan sumber daya lain. Pelaksanaan proyek bisnis. Setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai, disiapkan tahap pelaksanaan proyek dimulai. Semua tenaga pelaksana proyek mulai dari pemimpin proyek sampai pada tingkat yang paling bawah harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang B, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Suryana, pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan studi kelayakan usaha adalah sebagai berikut. 1. Pihak wirausaha, pemilik perusahaan. Dalam kewirausahaan, studi kelayakan usaha sangat penting dilakukan agar kegiatan usaha tidak mengalami kegagalan dan memberi keuntungan sepanjang waktu. Studi kelayakan berfungsi sebagai laporan, pedoman, dan bahan pertimbangan untuk merintis dan mengembangkan usaha atau melakukan investasi baru. Kedua, investor dan penyandang. Dana bagi investor dan penyandang dana. Studi kelayakan usaha berperan penting untuk memilih jenis investasi yang paling menguntungkan dan sebagai jaminan atas modal yang ditanamkan atau dipinjamkan. Apakah investasi yang dilakukan memberikan jaminan pengembalian investasi yang memadai atau tidak. Studi kelayakan sering digunakan sebagai bahan pertimbangan layak atau tidaknya investasi dilakukan. Yang ketiga yaitu masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, studi kelayakan sangat diperlukan sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya atau sebaliknya justru merugikan, seperti dampak lingkungan. Apakah berpengaruh positif atau negatif? Bagi pemerintah, studi kelayakan sangat penting untuk mempertimbangkan izin usaha atau penyediaan fasilitas lainnya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Sabila Rani Nur Ananta. Kemudian untuk materi selanjutnya atau materi terakhir yakni mengenai aspek-aspek studi kelayakan bisnis dan lingkup kajian studi kelayakan bisnis akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yakni mengenai aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Untuk yang pertama, aspek-aspek umum studi kelayakan bisnis, di mana secara umum menurut Irham Fahmi dan kawan-kawan, suatu pengerjaan proyek atau usaha yang akan dilakukan dianggap visible atau layak apabila memenuhi beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, proyek atau usaha yang dikerjakan mampu memberikan manfaat yang berarti terhadap publik atau masyarakat. Kemudian, proyek atau usaha yang dikerjakan mampu berkembang atau expand, dan yang terpenting memiliki kondisi kontinuitas usaha yang tinggi. Kemudian yang ketiga, proyek atau usaha yang akan dikerjakan diperkirakan akan mampu bertahan terhadap berbagai goncangan ekonomi atau economic fluctuation, baik karena faktor domestik maupun global. Kemudian yang keempat, di sini proyek atau usaha yang dikerjakan tahan terhadap berbagai masalah termasuk jika timbulnya krisis kepercayaan. Kemudian yang kelima, proyek atau usaha tersebut diharapkan bisa menampung lapangan pekerjaan atau secara tidak langsung telah mencoba mengurangi angka pengangguran atau unemployment. Kemudian yang keenam, proyek atau usaha yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang wajar dan mampu mengembalikan cicilan bunga beserta pokoknya secara tepat waktu. Yang ketujuh, proyek atau usaha yang sedang dilaksanakan searah dengan konsep rencana pembangunan pemerintah, baik Pemda maupun pusat. Kemudian yang kedelapan, manajer yang membawahi pengerjaan dari proyek atau usaha tersebut adalah orang yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang cukup. Kemudian yang kesembilan, manajer dan karyawan yang mengerjakan proyek atau usaha memiliki performance yang dapat dipertanggungjawabkan secara konsep manajemen modern seperti kedisiplinan, loyalitas, kejujuran, dan keinginan untuk terus memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir, diharapkan proyek atau usaha tersebut berkeinginan dalam jangka panjang untuk menerapkan penggunaan teknologi modern untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang dinamis dan mengantisipasi munculnya para pesaing. Kemudian aspek yang kedua yakni mengenai aspek-aspek yang tidak dapat dihilangkan dalam kajian kelayakan. Di sini menurut Hussein Umar ada dua aspek penting yang tidak bisa dihilangkan dalam kajian kelayakan. Yang pertama yakni aspek sumber daya manusia atau SDM, di mana kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan daya manusia atau SDM sebuah proyek sangat bergantung pada SDM yang solid, yaitu manajer dan timnya. Dalam hal membangun proyek bisnis, ketersediaan SDM-nya, yaitu manajer proyek dan staf proyek, sebaiknya dikaji secara cermat. Membangun sebuah tim yang efektif merupakan kombinasi antara seni dan ilmu pengetahuan. Dalam membangun sebuah tim yang efektif, tidak hanya harus diadakannya pertimbangan pada keahlian teknis para manajer atau anggota tim, tetapi juga pada peranan penting dan keselarasan mereka dalam bekerja. Kemudian yang kedua, yakni aspek teknik evaluasi. Aspek teknis mempelajari kebutuhan teknis proyek, seperti penentuan kapasitas produk, kemudian jenis teknologi yang digunakan, kemudian penggunaan peralatan dan mesin, serta lokasi usaha yang paling menguntungkan. Kemudian aspek yang ketiga yakni mengenai aspek-aspek gagasan kewirausahaan. Menurut Hussein Umar, di sini setiap gagasan kewirausahaan, baik produksi barang maupun penyediaan jasa, mempunyai aspek teknis yang harus dianalisis sebelum usaha implementasi gagasan dilaksanakan. Kemudian menurut Rusdiana, ada beberapa langkah penting dalam proses ini. Yang pertama yakni identifikasi spesifikasi teknis penting, di mana evaluasi gagasan baru dimulai dengan identifikasi persyaratan teknis yang kritis terhadap pasar sehingga memenuhi harapan dari pelanggan potensial. Persyaratan teknis yang paling penting yang pertama ada desain fungsional produk dan daya tarik penampilannya. Kemudian yang kedua fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi dari luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perusahaan teknologi dan persaingan.
Kemudian yang ketiga, daya tahan baku produk dapat diandalkan. Kemudian kinerja produk seperti diharapkan pada kondisi operasi normal. Kemudian yang keempat, keamanan produk tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasional daya guna yang bisa diterima. Yang kelima, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah. Kemudian yang keenam, standarisasi melalui dihilangkannya suku cadang yang tidak perlu. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, kemudahan untuk diproduksi dan diproses, kemudian untuk ditangani. Kemudian yang kedua dalam aspek ini adalah pengembangan dan uji coba produk. Pengembangan dan uji coba produk termasuk juga studi rekayasa, di mana uji laboratorium, evaluasi bahan baku alternatif, serta fabrikasi model dan prototipe untuk uji lapangan. Untuk setiap tahap pengujian, hasil negatif dan positif harus ditimbang dan dilakukan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian aspek yang ketiga dalam aspek ini yaitu aspek pemasaran, di mana untuk menganalisis aspek pemasaran, seorang wirausahawan harus melakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran yang memadai berdasarkan analisis dan prediksi apakah bisnis yang akan dirintis atau dikembangkan memiliki peluang besar yang memadai atau tidak. Dalam analisis pasar tersebut terdapat beberapa komponen yang harus dianalisis dan dicermati, yakni yang pertama kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian segmentasi pasar, kemudian target, kemudian nilai tambah, kemudian yang kelima ada masa hidup produk, kemudian struktur pasar, kemudian yang ketujuh ada persaingan dan strategi pesaing, kemudian yang kedelapan ada ukuran pasar, kemudian yang ke-9 pertumbuhan pasar, kemudian yang ke-10 laba kotor, dan yang terakhir atau yang ke-11 yakni mengenai pangsa pasar. Kemudian aspek keempat adalah aspek produksi, di mana beberapa unsur dari aspek produksi atau operasi yang harus dianalisis adalah yang pertama lokasi operasi, kemudian volume operasi, kemudian yang ketiga yakni mesin dan peralatan, keempat bahan baku dan bahan penolong, kemudian kelima tenaga kerja, dan yang keenam yakni tata letak. Kemudian aspek yang terakhir yakni aspek ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Hussein Umar, aspek kajian ini terdiri atas beberapa hal. Yang pertama adalah aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi meliputi rencana pembangunan nasional, kemudian distribusi nilai tambah, kemudian keuntungan ekonomi nasional, kemudian yang keempat hambatan di bidang ekonomi, dan yang terakhir dukungan pemerintah. Kemudian aspek yang kedua dalam aspek ini yakni aspek sosial, di mana aspek sosial meliputi yang pertama perusahaan sebagai lembaga sosial, kemudian perubahan kondisi sosial yang kompleks, kemudian yang ketiga perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Kemudian yang ketiga aspek politik, di mana aspek politik diutamakan pada good news dan bad news dari situasi politik bagi suasana bisnis, khususnya terhadap nilai kurs. Kemudian materi selanjutnya yakni mengenai lingkup kajian studi kelayakan bisnis. Yang pertama mengenai esensi kajian studi kelayakan bisnis, di mana kajian pembahasan mengenai studi kelayakan bisnis tidak terlepas dari pemahaman manajemen dalam melihat beberapa aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Semua aspek ini saling berkaitan untuk mendukung kelayakan suatu bisnis, baik dilihat dari segi mikro maupun makro. Nah, di sini Iman Soeharto mengatakan bahwa pengkajian yang bersifat menyeluruh dan mencoba menyoroti segala aspek kelayakan proyek atau investasi dikenal sebagai studi kelayakan. Kemudian Yakob Ibrahim memandang studi kelayakan bisnis sebagai gambaran kegiatan usaha yang direncanakan sesuai dengan kondisi potensi serta peluang yang tersedia dari berbagai aspek. Kemudian yang kedua, lingkup kajian studi kelayakan bisnis. Di sini Yakob Ibrahim menegaskan bahwa dalam melakukan studi kelayakan bisnis ada banyak aspek yang menjadi bahan pertimbangan dan kajian, yakni yang pertama hukum dan administrasi, di mana aspek yang berkaitan dengan legalitas usaha dan pemenuhan persyaratan administrasi pada peraturan suatu daerah. Misalnya, di sini izin usaha, kemudian akta pendirian usaha, dan legalitas menjalankan bisnis. Kemudian yang kedua, pasar dan pemasaran, aspek yang berkaitan dengan prospek dan pasaran, aspek yang berkaitan dengan prospek dan peluang usaha atau produk yang akan ditawarkan kepada konsumen di suatu wilayah.
Misalnya di sini aspek ini meninjau potensi pasar, kemudian kebutuhan pasar, daya beli konsumen, dan strategi pemasaran. Kemudian yang ketiga, di sini sosial ekonomi dan budaya, yaitu pengaruh timbal balik bisnis yang akan dijalankan dan berdampak terhadap kehidupan sosial, tingkat pendapatan masyarakat, dan budaya setempat. Kemudian yang keempat, teknis dan teknologi, di mana aspek yang berkaitan dengan pemilihan lokasi usaha yang akan digunakan, kemudian bantuan teknologi, mesin, ruang usaha, kapasitas produksi, dan jalur produksi. Aspek ini memberikan gambaran tentang sistem kerja yang menjadi motor penggerak suatu bisnis. Kemudian yang kelima ada manajemen, aspek yang berkaitan dengan tata pengaturan atau manajerial, memberikan pembangunan dan operasional suatu usaha. Kemudian yang terakhir ada keuangan. Di sini memberikan pandangan awal tentang cara pendanaan, sumber biaya, kemudian proyeksi pengembalian modal dan resiko usaha. Kemudian di sini yang ketiga ada pembahasan studi kelayakan bisnis, di mana studi kelayakan bisnis menganalisis dan menilai pengerjaan suatu bisnis menentukan layak atau tidak atau feasible or invisible, dilaksanakan dengan pengambilan keputusan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian, pembahasan studi kelayakan bisnis bisa dibilang terdiri atas beberapa hal berikut. Yang pertama, pengantar studi kelayakan bisnis, kemudian teori dan konsep investasi, kemudian yang ketiga, modal kerja dan struktur modal, yang keempat, pohon keputusan sebagai pendukung keputusan bisnis, kemudian kelima, analisis kelayakan usaha, analisis kelayakan investasi, analisis diversifikasi, merger dan akuisisi, analisis aspek sumber daya manusia, analisis aspek pemasaran, analisis aspek keuangan, kemudian analisis aspek produksi, analisis faktor-faktor ekonomi, analisis risiko bisnis, dan yang terakhir model bisnis plan atau perencanaan bisnis. Baik, dengan selesainya pemaparan materi dari saya tadi, maka berakhir pula untuk pemaparan materi untuk presentasi hari ini. Untuk materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa analisis bisnis dan studi kelayakan usaha penting untuk dipahami dan dilakukan wirausahawan karena dapat membantu mereka saat mengambil keputusan terkait bisnisnya. Kemudian hal ini juga penting dilakukan di awal rencana agar meminimalisir atau mencegah dari kerugian, di mana serta untuk menghindari permasalahan seperti permasalahan yang ada di latar belakang kami dan gagalnya usaha atau usaha hanya dapat bertahan dalam waktu yang singkat. Kemudian mengambil keputusan memulai bisnis yang didasarkan oleh informasi atau rumor, diperlukan sebuah analisa terlebih dahulu secara mendalam dengan melakukan studi kelayakan untuk memastikan bisnis yang akan didirikan layak untuk direalisasikan dan mampu memberikan keuntungan finansial baik jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, dengan selesainya pemaparan materi dari kelompok kami dan penyampaian kesimpulan tadi, maka berakhir pula untuk sesi presentasi atau penjelasan materi dari kelompok kami, yakni kelompok 8. Untuk selanjutnya mungkin kami akan beralih ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab.